Halo, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan mendiskusikan literatur-literatur yang dikenal di dalam dunia Perjanjian Baru. Hari ini kita akan mendiskusikan 3 kategori literatur. Nah, literatur yang pertama atau kelompok literatur yang pertama disebut sebagai kelompok pseudepigrafa. Nah, setelah itu nanti kita akan mendiskusikan juga kelompok literatur atau kelompok kitab yang disebut sebagai apokrifa. Dan baru yang terakhir kita akan membicarakan mengenai literatur yang disebut sebagai apostolic fathers. Nah, apakah itu pseudepigrafa? Nah, jadi pseudepigrafa adalah kumpulan tulisan yang ditulis dalam konteks orang-orang Yahudi kurang lebih pada abad ketiga sebelum Masehi sampai dengan abad kedua Masehi. Nah, jadi ini adalah rentang tulisan ini memiliki rentan waktu sekitar 500 tahun. Nah, tulisan-tulisan ini disebut sebagai pseudepigrafa oleh karena tulisan-tulisan ini adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang Yahudi di era-era abad ketiga sebelum Masehi sampai kedua Masehi, tetapi mengatasnamakan orang-orang tertentu yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, itulah sebabnya kelompok tulisan ini disebut sebagai pseudepigrafa. Nah, selain itu tulisan-tulisan ini disebut sebagai pseudepigrafa sebab tulisan-tulisan ini adalah tulisan-tulisan yang oleh orang-orang Yahudi sendiri dipandang sebagai tulisan-tulisan yang bersifat tertier. Nah, jadi kalau saya menggunakan istilah tertier berarti ada tulisan-tulisan tertentu yang dianggap primary ataupun utama, ada juga yang dianggap secondary, tapi juga ada yang dianggap tertiary, artinya yang kurang dibanding dengan yang kedua. Nah, jadi ini dianggap sebagai tertiary, artinya bahwa tulisan ini tidak memiliki otoritas atau tidak dipandang sebagai tulisan-tulisan yang signifikan ataupun dipandang signifikan oleh kelompok tertentu tapi tidak oleh kelompok yang lain. Nah, ada cukup banyak tulisan-tulisan yang terkategori sebagai pseudepigrafa. Misalnya saja, salah satu tulisan yang dikenal di dalam dunia Perjanjian Baru adalah literatur yang disebut sebagai Kitab Enoch. Nah, Kitab Enoch ini adalah literatur yang disebut sebagai literatur apokaliptik. Nah, jadi literatur ini menceritakan mengenai nubuatan, mengenai kisah, bukan nubuatan tapi mengenai komentari atau penjelasan mengenai kisah yang ada di dalam kitab Kejadian, khususnya Kejadian pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-11. Nah, maka kita membaca di dalam misalnya saja kitab Enoch, kisah mengenai bagaimana Nuh arti daripada Nuh membawa binatang-binatang yang dalam bahteranya. Nah, selain kitab Enoch ada juga literatur yang disebut sebagai kitab Jubili. Nah, literatur kitab Jubili ini juga sama, ini adalah kitab yang menceritakan mengenai kisah-kisah dalam Perjanjian Lama yang diceritakan ulang dalam konteks orang-orang Yahudi abad kedua sebelum Masehi. Nah, itu adalah beberapa contoh daripada literatur yang disebut sebagai pseudepigrafa. Nah, saya bisa menyebutkan beberapa literatur yang terkategori pseudepigrafa. Selain Enoch dan Jubili adalah surat Aristeas, lalu Perjanjian 12 leluhur, 3 Makabe, 4 Makabe, Nubuatan Sibilin, Mazmur Salomo, kitab Adam dan Hawa, lalu juga hidup para nabi, lalu juga kenaikan Musa, 2 Baruh, dan juga kenaikan Yesaya. Nah, jadi beberapa literatur-literatur tersebut mengatasnamakan tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama, tapi tentu literatur tersebut bukan ditulis oleh mereka. Nah, kelompok literatur yang kedua adalah apokrifa. Nah, kelompok tulisan yang disebut apokrifa ini adalah kelompok tulisan yang tadi saya katakan memiliki nilai sekundari. Kenapa? Karena literatur-literatur ini dihargai sekali oleh orang-orang Yahudi, tetapi tidak dianggap setara dengan Perjanjian Lama. Nah, itulah sebabnya maka para penulis Alkitab ataupun waktu proses kanonisasi tulisan-tulisannya tidak dimasukkan ke dalam Alkitab. Kenapa demikian?
karena tulisan-tulisan ini walaupun memiliki nilai yang sangat penting, memiliki ajaran moral yang baik, memiliki nilai religius yang baik, tetapi tulisan ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kitab suci oleh karena tulisan-tulisan ini tidak ditulis oleh nabi-nabi Tuhan dalam perjanjian lama. Nah, kita tentu mesti memahami bahwa salah satu syarat daripada sebuah tulisan dimasukkan ke dalam kitab suci adalah tulisan tersebut harus ditulis oleh seorang nabi atau oleh orang yang dekat dengan nabi. Nah, itu adalah kriteria dalam perjanjian lama, sehingga tulisan-tulisan di dalam kitab apokrifa walaupun sangat dihargai oleh orang-orang Yahudi, tetapi tidak disamakan dengan literatur perjanjian lama karena mereka tidak ditulis oleh seorang nabi Tuhan ataupun orang dekat dengan nabi Tuhan. Nah, misalnya ambil contoh di dalam kitab apokrifa ada tulisan yang disebut sebagai tambahan kitab Ester. Nah, walaupun tulisan ini disebut sebagai tambahan kitab Ester, tetapi ini tidak ditulis oleh Ester ataupun oleh orang yang dekat dengan tokoh yang bernama Ester. Nah, tulisan ini pada dasarnya ditulis oleh orang Yahudi sekitar pada abad pertama atau kedua sebelum Masehi, dan tulisan ini pada dasarnya adalah melengkapi apa yang tidak dijelaskan di dalam tulisan kitab Ester, tentang apa itu mengenai Allah yang sepertinya luput di dalam kitab Ester. Nah, jadi kalau kita membaca kitab Ester, istilah Allah hampir tidak ada, dan tambahan kitab Ester menambahkan apa yang kurang dari kitab Ester. Nah, itulah sebabnya maka tulisan tambahan kitab Ester tidak dimasukkan ke dalam kanon oleh karena tulisan tersebut tidak ditulis oleh seorang nabi. Nah, beberapa kitab yang terkategori sebagai apokrifa misalnya saja surat Yeremia, kitab Tobit, kitab Baruch, lalu juga kitab yang disebut Ben Sirach, tambahan kitab Ester seperti yang tadi saya katakan, kitab Yudit, nyanyian 3 anak manusia, 1 Esdras, Bel dan Dragon, doa daripada Manasye, hikmat Salomo, kitab 1 Makabe, 2 Makabe, kitab Susana, lalu juga kitab 2 Esdras. Nah, tulisan-tulisan ini sekali lagi walaupun seolah-olah menggambarkan ditulis oleh orang-orang dalam perjanjian lama, tapi tidak ditulis oleh mereka. Tetapi tulisan ini diakui oleh orang-orang Yahudi sendiri memiliki nilai penting. Tetapi salah satu syarat untuk diterima sebuah tulisan ke dalam kanon adalah tulisan tersebut harus ditulis oleh nabi atau oleh orang dekat dengan nabi. Nah, kelompok tulisan yang ketiga adalah Apostolic Fathers. Nah, ini adalah tulisan-tulisan yang ditulis setelah orang-orang percaya, generasi pertama orang-orang percaya berakhir. Nah, tulisan ini ditulis sekitar abad pertama, akhir abad pertama sampai kedua Masehi. Nah, tulisan-tulisan yang disebut Apostolic Fathers itu adalah tulisan-tulisan dari generasi kedua orang-orang percaya, dipandang penting. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan para rasul. Nah, meskipun demikian, tulisan-tulisan ini pun tidak masuk ke dalam kanon. Kenapa? Karena walaupun tulisan-tulisan mereka penting di dalam iman Kristen, tetapi tulisan-tulisan ini sekali lagi tidak ditulis oleh seorang rasul ataupun oleh orang yang dimandatkan oleh rasul menuliskan tulisannya. Misalnya saja di dalam Apostolic Fathers ada kelompok kitab yang disebut dengan surat-surat Ignatius. Nah, siapakah itu Ignatius? Ignatius adalah salah satu murid daripada Yohanes. Nah, jadi selain Ignatius ada juga surat yang disebut surat Polikarpus. Nah, Polikarpus dan Ignatius adalah orang-orang yang menjadi generasi kedua daripada orang-orang Kristen, dan mereka adalah orang-orang yang menggantikan peran daripada para rasul ketika mereka memimpin umat Tuhan di akhir abad pertama. Nah, meskipun tulisan-tulisan mereka penting dan signifikan, tetapi tulisan-tulisan mereka tidak dimasukkan ke dalam kanon. Kenapa? Karena sekali lagi, kriteria sebuah tulisan untuk masuk dalam kanon, tulisan tersebut haruslah ditulis oleh rasul atau oleh orang yang dekat dengan rasul, diberikan mandat oleh rasul. Nah, beberapa tulisan yang termasuk Apostolic Father misalnya adalah surat 1 Clement, surat Ignatius, kitab Didache, lalu juga ada disebut sebagai Shepherd of Hermas, Gembala Hermas,
lalu juga ada surat Barnabas dan juga surat-surat dari Polikarpus. Nah, itulah beberapa tulisan yang ada di dalam era kekristenan awal. Kiranya pembelajaran kita hari ini mengenai literatur Kristen dan Yahudi yang dikenal oleh orang-orang Kristen abad pertama boleh menolong kita mengerti dunia kekristenan mula-mula. Tuhan memberkati.